dan dimungkinkan juga Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan yang berkenan hadir, dan tentunya narasumber dari Pak Fadil dari Sifoti yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua. Ini ada yang unsur guru, unsur kepala sekolah yang mewakili, jadi satuan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Ini undangan yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan Reinventing School ya, atau City School Reinventing Cities. Nah, ini apa namanya, semacam sosialisasi awal yang terkait dengan kegiatan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Joko Arwanto dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta membacakan agenda kita pada siang hari ini terkait dengan undangan tersebut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Ali Mukodas. Yang ketiga materi inti. Nanti mohon izin, mohon berkenan dengan hormat Ibu Silvana untuk menyampaikan gambaran besarnya. Ya. Mungkin ada tim juga yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Terus nanti dilanjutkan oleh dari Sifoti. Nah, hari ini yang acara berikutnya setelah informasi dari Biro PLH, Sekda Provinsi DKI Jakarta, nanti ada informasi tentang mekanisme pendaftaran. Nah, ini kan prosesnya melalui proses pendaftaran untuk kegiatan ini nanti akan kita informasikan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan bila ada hal yang perlu ditanyakan, kurang jelas, nanti kita buka ruang tanya jawab dan nanti diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah informasi atau sosialisasi awal dari kegiatan School Reinventing Cities ya. Marilah kita masuk pada agenda kita yang pertama. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya agenda yang kedua adalah arahan atau sambutan dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Ali Mukodas, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih, Mas Joko. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Silvana Tarigan dari Biro PLH, Sekretariat Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta. Terus ada Bu Nufrida ya, dari Biro PLH. Mas Joko, Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian Bidang SMA, tim dari C40 City yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman, para peserta yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat hidayah beserta nikmatnya kita bisa dipertemukan melalui Zoom pada siang hari ini dalam rangka untuk sosialisasi School Reinventing Cities Minicraft Education Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kesempatan terbaik buat peserta didik kita dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan untuk ikut serta dalam membangun suatu daerah, dalam mendesain suatu kota. Kegiatan ini nanti
dalam bentuk suatu lomba yang diikuti oleh peserta didik kita. Bentuk lombanya ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari C40 dan pelaksanaannya seperti apa nanti akan disampaikan oleh narasumbernya. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa lomba ini mengandung pengetahuan tingkat penalaran buat peserta didik kita. Jadi melatih anak didik kita untuk membuat suatu desain atau membuat desain kota. Kalau tidak salah membuat desain kota gitu ya, yang mungkin bisa mungkin nantinya menjadi masukan buat Jakarta. Selain itu melatih pola pikir peserta didik kita melalui permainan atau melalui game. Karena itu Bapak Ibu, mohon sekali Bapak Ibu teman-teman semua untuk bisa mendengarkan dengan seksama apa nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kegiatan ini kita sudah berusaha untuk memfasilitasi karena ada fasilitas yang harus kita siapkan. Kita sudah berusaha untuk bisa memberikan fasilitas buat peserta didik kita, walaupun mungkin nanti fasilitas itu terbatas. Karena itu mohon teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman dari Biro PLH, dari City 40, dan dari bidang SMA maupun bidang yang lainnya, dari Dinas Pendidikan atas keikutsertaannya pada sosialisasi ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Izin Bapak Ibu, sosialisasi ini dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Bodas, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk sesi yang kedua atau sesi berikutnya Bapak Ibu, sebelum narasumber Pak Fadil dari C40 yang terkait konten materi, mohon berkenan Ibu Silvana untuk memberikan sambutan atau motivasi kepada kami semua. Ini komunitas besar di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, seluruh jenjang Ibu, dari ada SD, SMP, SMA, SMK. Kalau kami dengan pimpinan kami ini jenjangnya SMA saja, tapi di sini ada SD, SMP, SMK juga. Mohon bisa memberikan arahan dan motivasi sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dipersilakan kepada Ibu Silvana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih Pak Ali Mukodas, Mas Joko atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin saya sedikit refresh Pak bahwa kita mengadakan acara ini sebenarnya adalah karena adanya surat permohonan dari Director for City Urban and Planning and Design C40. Mengharapkan agar Jakarta merupakan salah satu ataupun sudah masuk ke Global City, pengen ikut juga di namanya kancah internasional, Pak. Perlombaan ini disampaikan bahwa dilakukan di banyak kota, antara lain ada di Portugal, ada di Barcelona, ada di Milan, kemudian ada di Johannesburg, Afrika, dan termasuk di kita. Nah, atas purpose ini, Pak Asbang menjawabnya, Pak. Atas nama Gubernur, Pak Asbang menyampaikan bahwa Jakarta mau ikut di sini.
karena Jakarta yakin kita punya generasi muda yang benar-benar kreatif untuk menata dan merancang kota kita ini, Pak. Ada dua memang kategori yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah Reinventing City, itu untuk student. Student di sini kriterianya adalah 18 tahun ke atas, 18 sampai 28 tepatnya. Dan yang kedua hari ini yang sedang kita laksanakan adalah untuk school. School itu adalah 10 sampai 18 tahun. Nah, yang kita lakukan nanti Mas Fadil akan menceritakan lebih detail tentang Minecraft-nya, Pak. Bagaimana main gamenya nih anak-anak. Mungkin buat anak-anak kita ini sesuatu yang nggak asing sih, Pak. Main game tapi diarahkan untuk meng-create kota kita ini jadi lebih cakep. Sekiranya seperti itu, Pak. Nah, apa yang kita banyak anak-anak mungkin belum paham Pak di mana nanti lokasinya gitu. Apa yang akan kita tata gitu kira-kira. Nah, hari ini memang kita semacam brainstorming dulu Pak bahwa kita ikut serta dan kita semangat untuk mengikuti acara ini. Namun lokasinya nanti akan kita split tiap wilayah Pak. Jadi kalau wilayah utara punya sendiri, 5 wilayah punya lokasi sendiri. Saat ini wilayah Pak Wali belum menjawab surat dari provinsi Pak untuk memilih mana spot yang akan dijadikan lokasi untuk dikompetisikan oleh anak-anak. Namun dalam waktu dekat nanti kami akan menginformasikan ke Pak Ali Mukodas dan Mas Joko apa jawaban dari wali kota sehingga anak-anak kita semua yang hadir nanti atau yang ikut berkompetisi tahu nih lokasi yang akan ditata. Minimal sedikit informasinya adalah di angka 200 meter, Pak. Sepanjang jalan atau sungai di 200 meter, nanti spotnya kita tentukan, anak-anak kita mulai berkreasi. Apa yang kita lakukan untuk 200 meter ini? Dan inti utamanya kita memang terkait dengan environment, Pak, lingkungan. Artinya bagaimana supaya lingkungan itu hijau, lingkungan itu bersih, lingkungan itu sehat. Jadi nanti anak-anak kita mulai memikirkan nih, barangkali di sini bagusnya kalau misalnya di sepanjang jalan ini bagusnya harus ada jalur hijau. Jalur hijau mungkin disupport oleh halte busway. Nanti mereka berkreasi sendiri kira-kira seperti itu Pak intinya. Nah, alatnya di mana? Alatnya kebetulan kemarin mungkin Mas Joko dan tim saya sudah ke kementerian ya Pak ya, ke UPT kementerian mungkin sudah. Pusdatin. Iya, Pusdatin Kementerian Pendidikan mereka sudah support juga Pak Ali apa yang akan diberikan ataupun difasilitasi kepada anak-anak kita semua dengan jumlah sekitar 5.000 alat atau 5.000 kepesertaan. Saya kira intinya bagaimana Pak? Demikian Pak. Jakarta mengharapkan kreativitas dari generasi muda karena memang statistik di Jakarta menunjukkan 30% itu adalah usia pelajar Pak. Jadi kalau belajar kita support terhadap lingkungan, tentunya masyarakat atau Jakarta ini rencana untuk ataupun upaya untuk global city-nya lebih gampang dengan supporting daripada anak-anak kita semua. Sementara saya kita itu dulu Pak, nanti kita dengar dari Mas Fadil atau tim C40 teknisnya. Dan kami dari Balai Kota tentu akan support apa-apa yang bisa disupport yang diperlukan untuk kegiatan ini. Insya Allah Jakarta nggak kalah dengan Johannesburg, nggak kalah dengan kota-kota lainnya untuk menjadi champion lah dalam kegiatan ini. Saya kira demikian Pak Ali, Pak Mas Joko, sambutan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvana atas informasi yang lebih detail, motivasi pada kami semua dalam berupaya untuk membangun kota menjadi lebih baik, tidak kalah dengan kota-kota global di dunia yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Silvana. Ini memang kreativitas dari anak-anak sangat diperlukan. Oleh karena itu kita langsung saja sekarang dengarkan informasi materi inti apa sih kita diundang berkait dengan apa yang tadi sudah memang sudah disampaikan Pak Kabid dan Ibu Karo, Ibu Silvana, dan ini materinya dari Pak Fadil. Dibutuhkan Pak Fadil untuk menyampaikan konten materi berkait dengan C40 CITES ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Joko. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Ali Mukodas, izin Pak, Bu Silvana, Pak Joko, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Fadil. Saya dari C40 Cities.
sebagai City Advisor di Jakarta. Mungkin sedikit perkenalan juga terkait C40 Cities itu apa. Jadi kami adalah organisasi jaringan pemerintah kota di seluruh dunia. Kebetulan kami sudah ada 96 kota di seluruh dunia uh, yang yang bergerak untuk mengatasi krisis iklim dan lingkungan, kurang lebih seperti itu. Jakarta memang salah satu member dari C40 yang sudah lama aktif sejak tahun 2006 kalau nggak salah. Jadi memang banyak program-program dari C40 dan kerjasama-kerjasama antara C40 dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu dalam penanganan mitigasi adaptasi perubahan iklim maupun bidang-bidang lain yang terkait dengan perbaikan lingkungan seperti polusi udara. Jadi izin mungkin saya share screen terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu layar saya. Ya, Sudah jadi Pak Fadil. sudah siap Pak Joko. Ya. Jadi izin mungkin memperkenalkan kembali terkait dengan program School Reinventing Cities. Seperti yang sudah Bu Silvana tadi jelaskan bahwa School Reinventing Cities ini adalah program untuk murid-murid dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, di mana kita meluncurkan perlombaan gitu bagi murid-murid untuk membayangkan atau mengimajinasikan kota Jakarta itu seperti apa nantinya. Kota yang berketahanan iklim, kota yang ramah lingkungan, kota yang nyaman untuk dihuni. Gitu. Murid-murid itu bisa membayangkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan games, yaitu Minecraft. Di sini apa software yang digunakan adalah Minecraft Education. Jadi mungkin Bapak Ibu anak-anaknya atau misalnya murid-muridnya juga sudah banyak mungkin ya yang memainkan game Minecraft. Jadi Minecraft ini adalah salah satu game di mana anak-anak tidak hanya terbatas hanya anak-anak ya, bahkan banyak juga apa pemuda-pemuda yang juga memainkan game ini untuk berkreasi gitu, berkreasi baik itu membuat perkotaan ataupun membuat taman-taman. Jadi ibaratnya game ini adalah sejenis Lego gitu, Lego kotak-kotak eh, secara virtual di mana pengguna atau pemainnya ini bisa berkreasi secara bebas gitu. Nah, dalam konteks Reinventing City, kita ingin eh, menggunakan Minecraft ini untuk merubah atau mendesain kota Jakarta di masa depan gitu. Nah, seperti yang Ibu Silvana tadi sudah jelaskan juga, nanti lokasi-lokasi akan ditentukan oleh setiap Bapak Wali Kota di kota administratifnya masing-masing, di mana nanti juga ada kriteria-kriteria luasan dan seperti apa yang kita bayangkan ke depan kota Jakarta ini. Gitu. Nah, jadi sedikit terkait dengan tujuan dari program itu sendiri. Jadi memang ini kita ingin mensosialisasikan kepada pemuda-pemuda, anak-anak bagaimana caranya apa ya mendesain kota tapi dengan cara yang menyenangkan dan cara yang kreatif gitu. Di Minecraft itu sendiri nanti sudah ada Minecraft World namanya. Minecraft World ini sudah ada nih dari sananya kota Jakarta itu seperti ini. Nah, nanti tugas siswa inilah yang uh, mendesain, oh di sini ditambahkan jalan, di sini ditambahkan taman, di sini ditambahkan misalnya stasiun bis Transjakarta, halte bis gitu dan lain-lain. Uh, jadi platform yang digunakan adalah Minecraft Education. Nah, di mana program ini dijalankan? Jadi saat ini sudah dijalankan di 14 kota, kota-kota global di dunia, dan yang sedang berlangsung atau yang telah berjalan di tahun 2025 itu sudah ada 5 kota gitu. Nah, jadi salah satunya adalah Jakarta. Ada Jakarta, ada Amman, ada Swane, ada New York City, dan Mexico City.
Jakarta salah satu yang sudah berkonfirmasi untuk juga ikut dalam perlombaan ini. Nah, jadi saat ini pada bulan Maret memang tim Biro PLH dan Pemprov dengan Dinas Pendidikan sedang beraudiensi dan berkorespondensi dengan Pusdatin Kemendikdas untuk mendapatkan license. Jadi memang software Minecraft Education-nya itu sendiri butuh license gitu Pak, Bu. Nah, license ini kebetulan dari Kemendikdas sudah ada 10.000 license dan Jakarta akan meminjam 5.000 license untuk digunakan dalam perlombaan. Nah, seperti apa nanti format perlombaannya? Jadi, bagaimana sih kita ingin meminta murid-murid untuk mendesain suatu kawasan, suatu koridor yang rendah emisi. Rendah emisi ini ramah lingkungan, berketahanan iklim, terus juga bagaimana mendukung untuk polusi udara yang baik, energi yang hijau, bagaimana untuk bangunan-bangunannya yang juga sustainable, dan aspek-aspek lain itu. Nah, itu yang sedang dilakukan di bulan Maret. Di bulan April, nanti dari tim C40 bersama juga dengan Jakarta, kita akan membuat guide atau workbook gitu baik untuk guru, educator guide, dan student workbook atau untuk murid-murid. Tentunya nanti akan kita sesuaikan bahasanya dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Lalu di bulan April kita akan mempersiapkan bagaimana komunikasi atau publikasi dari lomba itu sendiri. Pertama adalah dengan mengadakan webinar kepada guru-guru yang mana nanti akan dijelaskan teknis partisipasi terhadap lomba itu sendiri. Nah, di bulan Mei kita akan meluncurkan lombanya kepada siswa-siswa dan nanti siswa-siswa tersebut diberikan waktu selama 6-8 minggu untuk berkreasi gitu. Jadi mungkin pulang sekolah nanti adik-adik siswa bisa buka Minecraft Education-nya, nanti mereka bisa membangun kota itu seperti apa. Nah, nanti kita akan ada demonya juga. Setelah itu akan desain kota tersebut nanti bisa direkam gitu. Nanti juga dibuat kelompok sebanyak 6 siswa, mungkin dari tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA bisa dicampur agar nanti desainnya lebih kreatif. Jadi nanti antar siswa itu bisa ketemu di dunia Minecraft-nya. Nanti ketemu satu sama lain, terus nanti juga bisa membangun gitu. Oh, saya ya adik-adik SD misalnya membangun bagian tamannya, teman-teman yang SMP membangun bagian gedung-gedungnya, terus yang SMA misalnya membangun jaringan transportasi dan lain-lain. Nah, ini kita skip saja, nanti saya bisa contohkan. Nah, jadi di dalam dunia Minecraft-nya itu akan ada beberapa peran gitu ya. Di sini ada mayor atau gubernur dalam hari ini, juga ada urban planner atau nanti yang berperan sebagai penata kota gitu. Ada arsitek, ada yang bagian persampahan, bagian transportasi, bagian energi dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan ini contoh-contoh benda-benda yang nanti bisa atau katalog kita biasanya sebut di Minecraft, inventory yang nantinya bisa kita susun gitu di dunia Minecraft itu. Dan misalnya di bangunan itu di atapnya dikasih taman, dikasih pepohonan, ataupun di pinggir jalan kita coba bangun rak sepeda gitu. Jadi nanti teman-teman pokoknya bebas berkreasi. Nah, ini contoh-contoh di kota lain, mungkin gambar-gambarnya di London itu sudah diluncurkan oleh Mayor of London langsung.
Di Amsterdam juga sudah ada apa kompetisinya. Di New York ini Battle of Borough mereka langsung gitu apa kompetisi on the spot di Quezon City. Nah ini langsung juga dengan wali kota dan gubernur Quezon City. Di Juni kita targetkan di Jakarta eh, terlaksana selebrasi dan juga penjurian dari hasil adik-adik nanti gitu. Nanti kita ada tim jurinya, kita ada penilaian, dan nanti akan ada event untuk memberikan hadiah. Nah, mungkin sekilas presentasinya seperti itu. Saya akan coba buka recording bagaimana sih cara mainnya gitu. Gambarannya itu seperti apa. Ini ada rekaman dari rekan saya di London. Eh, baik, saya ya, jadi saya sambil jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Mohon izin tadi suaranya terdengar nggak ya Pak? Dari Ya, Pak. nggak terdengar ya? Oke, Nggak baik, nanti. terdengar, ya. Jadi saya ngobrol aja. Jadi Ya. ini gamenya sudah masuk nih ke Minecraft Education. Nanti tentunya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa disetting. Ya. Nah, nanti di sini ada language bahasa, kita bisa custom bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Nah, jadi sudah dibentuk nih Minecraft Education-nya. Nah, lalu nah di sini kita play, nanti ada dunianya yang sudah disiapkan. Nah, di situ sudah ada School Reinventing Cities. Jadi kita masuk tidak ke dunia Minecraft-nya itu tidak kosong melompong, tapi sudah ada eh, apa? Sudah ada jalanannya, sudah ada gedungnya. Nah, nanti akan disesuaikan dengan kondisi lokasi terpilih gitu. Nah, kita coba buka salah satu. Ketika kita masuk, nanti akan seperti ini. Sebentar. Masuk dulu, loading. Jadi Minecraft Education-nya ini tersedia kalau misalnya nanti adik-adiknya mau main di laptop, mau di komputer, mau di handphone, mau di tablet, semuanya bisa gitu. Di Android juga bisa. Nah, mungkin seperti ini. Ini sudah masuk dalam game. Kita masuk ke Minecraft-nya. Nah, jadi sudah ada kotaknya gitu. Di sini sudah ada kota, nanti tentunya sesuai dengan kota Jakarta. Nanti adik-adik siswa bisa langsung bermain gitu. Nah, nanti masuk, misalnya di sini ada region, ada peta dunia, nanti kita pilih yang regional Asia gitu. Ketika kita masuk, nah di sini ada kata sambutan dari gubernur, tentunya nanti bisa dalam bahasa Indonesia. Kata sambutan dari gubernur disambut oleh gubernur secara virtual. Lalu nanti masuk ke regional Asia. Nah, ini ada peta, kita klik peta Asia. Ya, sudah. Kita masuk dalam dunia atau Minecraft World, di mana ini sudah ada nih, ada jalan, sudah ada ini urban planner. Jadi urban plannernya, penata kotanya juga sudah ada gitu. Dia akan mengguide kita bagaimana cara bermain. Nah, sudah anak-anak nanti bisa main eh, dan berkreasi. Di sini ada katalog apa benda-benda yang bisa digunakan gitu. Nah, contoh nanti kita coba.
diekspor. Nah, di peti ini kalau kita buka ini sudah banyak gitu benda-bendanya. Ada taman, ada apa lagi nih? Ada pom bensin, ada sepeda, ada jalur sepedanya juga, ada jalur pejalan kaki, ada jalur bis gitu. Nanti saya akan coba buka juga benda-benda apa saja yang bisa dimainkan. Nah, kita coba ambil beberapa benda, jalur sepeda, taman gitu. Setelah itu nanti akan ada lahan nih, lahan kosong. Nah, di lahan kosong inilah yang nanti siswa berkreasi. Mau seperti apa nih? Kita punya lahan eh, dan mau dibuat apa saja gitu. Ini contohnya kita coba masukkan misalnya ya pepohonan gitu. Taman, di sini ada taman. Nah, di sini ada jalan sepeda, misalnya menuju ke taman. Nah, seperti ini. Lalu di dekat jalan sepeda mungkin ada sepedanya juga gitu. Sepedanya kita ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Terus sepeda, sepedanya juga misalnya di mana lagi. Jadi nanti yang akan dinilai adalah aspek-aspek bagaimana keindahan mungkin atau kreativitas dari murid-murid eh, sekolah nanti. Nah, tidak hanya benda-benda seperti itu, tapi juga ada balok-balok nih. Balok-balok bisa juga dibuat. Misalnya saya mau buat gazebo, saya mau buat apa rumah, saya mau buat tempat berkumpul gitu, atau saya mau buat pos, itu bebas gitu. Contohnya seperti ini, nanti balok-baloknya ditumpuk akan bisa menjadi rumah atau bisa menjadi dinding gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk demonya. Nah, mungkin saya sedikit juga memperlihatkan mana tadi ya, sebentar. Memperlihatkan benda-benda apa saja yang nanti bisa digunakan gitu. Nah, jadi selain benda-benda yang ada di Minecraft itu yang kotak-kotak gitu ya Bu ya, yang warna-warni, ada batu bata, ada dinding rumah, ada kayu, itu juga ada benda-benda lain yang sudah di custom untuk Minecraft Education dan School Reinventing City ini. Contoh ada taman kota, gitu. Contoh juga ada bunga-bunga di pot gitu ya. Ada kolam, kolam ikan gitu. Lalu juga ada ya taman kota lagi, ada air terjun, ada WC umum juga bisa dibuat. Ada bangunan dengan apa eh, green roof gitu, atap hijau. Ada solar panel, kita bisa buat solar panel sebagai apa nanti edukasinya mungkin penggunaan energi bersih, energi terbarukan. Wind turbine, ada ini untuk di bangunan mungkin ya di apa exhaust dari bangunan, penggunaan AC, ada lampu pinggir jalan yang menggunakan LED. Nah, di sini juga ada bus bus stop. Nanti kita bisa misalnya oh Jakarta ingin meningkat idenya siswa ini gimana nih nanti aksesibilitas eh, masyarakat untuk nyampe ke taman ini nggak hanya pakai mobil, nggak hanya pakai motor, bisa pakai bus juga. Ini bus rapid transit stop, halte, halte busnya juga ada. Terus ada jalur sepeda yang tadi sempat didemokan, sepeda satu, sepedanya langsung tiga, bisa juga. Ada stasiun, ada jalur kereta api. Nah, mungkin kalau di kita kan ada KRL ya, ada MRT, ada LRT, bisa juga dibuat jalur kereta apinya. Yang juga tramnya juga ada. Ada ini charging station, tempat ngecas untuk mobil listrik, untuk kendaraan listrik. Ini ada kendaraan listriknya juga. Terus di sini ada signage, pelang gitu untuk di sini rider share ya. Untuk misalnya
ride sharing menggunakan transportasi publik atau taksi dan lain-lain bisa pick up-nya di sini gitu. Ada Insek Hotel dan macam-macam Ibu Bapak. Jadi, nah di sini juga ada sampah yang pemilahan sampah mungkin. Jadi di tamannya mungkin kita bisa buat sampah-sampah dan mengajarkan kepada siswa bahwa sampah itu harus dipilah. Green walls, ya itu saja mungkin barang-barang yang ada dicontohkan di Minecraft World ini, Minecraft Education. Baik Bapak Ibu, mungkin gambaran dari programnya seperti itu, eh, penggunaan platform dan juga nanti harapannya siswa-siswa bisa berpartisipasi. Baik, sekian dari saya Bapak, izin saya kembalikan ke Pak Joko. Terima Terima kasih kasih. Pak Selamat siang. Fadil. Saya kalau Minecraft ini sering lihat anak saya ini Pak Fadil. Betul Mentung-mentung Pak. itu ya. Itu ya, bikin ternyata ada kompetisinya tingkat global luar biasa, Minecraft Education. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya, terutama khususnya pada Pak Fadil ya, yang telah memaparkan gambaran kompetisi yang akan dilakukan nanti. Sedangkan tadi sudah kita dengarkan juga Ibu Silvana dalam konteks berdasarkan surat dari Sipoti City dikoordinasi ya, sehingga pertemuan ini terjadi. Dan tadi di awal juga dimotivasi oleh Bapak Kepala Bidang yang terkait dengan bagaimana cara berpikir kritis dan seterusnya yang sangat penting bagi anak-anak kita melihat konteks dari sebuah kota meskipun ini dalam simulasi model game kurang lebih seperti itu. Karena kreativitas nanti dari situ mungkin bisa terjadi di dunia nyata kalau anak-anak kita nanti jadi penerus di Jakarta ataupun di negara kita atau di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dan tim ya, misalnya Pak Cekli itu sering diundang Ibu Silvana dalam rapat-rapat dan tentunya dengan Pak Fadil menginisiasi pertemuan pada siang hari ini yaitu sosialisasi awal. Nah, target kita dalam sosialisasi awal ini, izin Bapak Ibu, saya share screen ya, tidak kalah dengan Pak Fadil. Lalu Pak Fadil kontennya, ini mekanisme administrasinya kurang lebih seperti itu ya Pak Fadil ya. Jika nanti Siap Pak Joko. jika ada hal yang kurang pas nanti ya nanti bisa didiskusikan lagi. Tapi ini perlu diketahui oleh seluruh peserta, ini mewakili satuan pendidikan masing-masing. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat cek? Sudah Terlihat terlihat ya? Pak. Terlihat ya, Alhamdulillah. Jadi kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya menyambut koordinasi-koordinasi yang telah dilakukan, kita membuat mekanisme pendaftaran. Ini kan kompetisi tadi ya. Kegiatan School Reinventing Cities tahun 2025. Jadi mekanisme pendaftaran. Nah, mekanismenya seperti apa Bapak Ibu? Yang tentunya yang pertama pesertanya dulu ya. Persyaratan peserta atau tim dari satuan pendidikan. Peserta atau tim memiliki akun Microsoft. Kalau nggak miliki ya nggak bisa. Oh, ini pakai Microsoft ya itu ya. Yang tidak memiliki ya mungkin karena anak kita kan ada yang tidak memiliki itu Bapak Ibu ya. Ya karena akunnya mungkin ada bayarannya dan seterusnya itu yang dalam kurung. Jika tidak memiliki akan dipinjami akun Microsoft sampai dengan akhir kegiatan pada bulan Juni 2025. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Silvana bahwa saya, Bu Nofrida, dan Pak Fadil kemarin difasilitasi oleh Pusdatin Kemendikdasmen ya, berkait dengan akun ini. Jadi persyaratan utama memiliki akun Microsoft,
ya pesertanya itu nanti yang ikut ya. Dan jika tidak memiliki bisa dipinjami akun Microsoft. Yang B, peserta atau tim menguasai Minecraft Education dari Microsoft. Ya, nanti kalau pesertanya hanya menguasai Excel ya nggak bisa itu ya. Ya harus dia tak paham tentang Minecraft Education itu. Jikapun bisa ya nanti yang apa-apa juga. Ya sambil belajar juga boleh-boleh juga sebenarnya. Tapi lebih baik ya peserta atau tim menguasai Minecraft Education dari Microsoft. Nah, ini untuk tiap satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga syaratnya tiap tim terdiri atas maksimal 3 murid. Terakhir Juni Bapak Ibu ya. Nah akun itu akan dikembalikan lagi ke yang meminjamkan. Dan ketika dikembalikan akan dilakukan cleansing. Artinya jika ada data-data penting itu akan terhapus. Oleh karenanya ini menjadi perhatian ya, nanti jangan menaruh data penting di situ, nanti akan terhapus. Itu hasil diskusi dengan Pusdatin kemarin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini yang hadir belum pesertanya tapi Bapak Ibu gurunya atau mungkin Bapak Ibu kepala sekolahnya. Setelah rapat koordinasi ini nanti langsung koordinasi internal di satuan pendidikan masing-masing, terus bentuk tim ya, terus jika memiliki persyaratan yang luar biasa atau memadai seperti yang diinformasikan di awal, ya didaftarkan melalui link-link tersebut. Nanti mohon Pak Cekli men-share PPT mekanisme pendaftarannya ya. Tadi juga Pak Fadil diminta loh Pak PPT-nya loh ya untuk gambaran Bapak Ibu guru yang mendampingi atau Bapak Ibu kepala sekolah. Demikian yang bisa diinformasikan. Jadi sudah tuntas ya dari pengantar atau sambutan, arahan dari Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro PLH Bu Silvana, dan materi kunci dari Pak Fadil dan mekanisme pendaftaran yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Berikutnya adalah sesi tanya jawab jika masih ada yang masih belum jelas. Mohon berkenan untuk raise hand ya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang masih belum jelas dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bu Maria ini pertama, silakan Bu Maria. Buka dong itunya apa namanya? Videonya. Bu Maria. Apa kabar? Lama nggak ketemu nih. Baik, Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini Ya, silakan. yang dijelaskan tadi itu baru seputar tekniknya ya. Lalu kriteria untuk siswa yang mengikuti ini belum jelas, kemudian perangkat-perangkat yang digunakan juga belum kami ketahui. Sejatinya memang yang mengikuti materi ini juga lebih efektif kalau guru informatika atau TIK supaya lebih tepat sasaran. Seperti itu Pak Joko. Yang kedua, apakah ada sistem audisi atau gimana? Tadi sepertinya belum sampai ke sana disampaikan. Terima kasih Pak Joko. Ya, Bu Maria, ya. Kadang nanti Bu Maria kumpulin guru informatika aja lah. Ini ada lomba gitu ya. Oke. Silakan Pak Fadil, mungkin ada informasi yang disampaikan untuk memperkuat atau memperjelas pertanyaan dari Bu Maria. Silakan nanti saya tambahin di akhirnya. Sekalian satu lagi Pak, diberikan nanti kepada kami referensinya supaya ada simulasi untuk kepala sekolah ataupun guru kepada siswa, sehingga pada saat nanti melakukan audisi di satuan pendidikan atau di sekolah saya umpamanya ini lebih jelas. Begitu Bapak. Ya, masih Bu Maria. Mari Pak Fadil. Siap, Bu Maria izin menjawab Siap terkait Pak Fadil. dengan perangkat Bu. Memang untuk aplikasi Minecraft Education itu bisa di-download dengan gratis Bu di Play Store Android gitu maupun di Apple Store kalau pakai iPhone. Nah, jadi di handphone masing-masing siswa nanti bisa di-download.
Nah, untuk Siap. memainkannya butuh username sama password license-nya. Nah, license inilah yang sedang dikomunikasikan dengan Pusdatin Kemendikbud gitu ya Pak Joko ya. Sampai saat ini kemarin kita Ya, sudah dapat 1 trial akun ya Pak ya. ya betul. Nanti 5.000 akun kita akan pinjam dan akan didistribusikan kepada sisa siswa. Jadi jika Ibu mungkin di handphone Ibu mau cek, bisa langsung download Minecraft Education, tapi Ibu nggak akan bisa masuk karena itu butuh license Microsoft yang berbayar. Itu satu, Bu. Siap. Terus yang kedua tadi itu terkait teknis ya. Jadi nanti akan ada pelatihan dulu, Bu, di awal, dan juga pelatihan teknis ya tentunya, step by step, seperti apa penggunaannya, permainannya seperti apa. Itu nanti kita akan mengundang langsung dari Microsoft, Bu, trainernya gitu. Trainernya langsung bisa kita undang untuk sosial. Jadi lebih sifatnya betul-betul masuk ke permainannya, harapannya sudah ada akunnya. Nah, mungkin di situ nanti guru TIK-nya yang langsung, Bu, bisa juga berpartisipasi ya, Bu ya. Iya. Satu lagi Pak Fadil, kita kan pernah memang menggunakan ini ya Microsoft ini, tetapi ada kendala di dalam pemakaian akun ini. Nah, kita tidak tahu kapan itu nanti akan didistribusikan dan jangan sampai umpamanya pendistribusian itu karena berkaitan dengan simulasi, pelatihan, telat nyampainya ke satuan pendidikan. Lalu seperti umpamanya anak mengikuti lomba melukis, ya mereka punya persepsi, oh iya kita menggunakan ini melukis ini dengan manual atau dengan digital. Setelah umpamanya mereka sampai ke digital itu, tetapi ada beberapa materi yang tidak sampai kepada peserta, sehingga yang sudah mahir dengan digital dalam melukis ini di dalam lomba sebelumnya, mereka ketinggalan. Jadi jangan warning saja sih Pak Fadil, jangan sampai umpamanya detik-detik mau lomba atau audisi kita baru dapat keilmuannya itu khusus untuk siswa ataupun pendampingnya. Begitu Pak Fadil. Jadi di akun Microsoft ini pernah dipakai ya agak gimana macet gitu loh Pak. Ya, baik Bu. Untuk buku petunjuk ya Bu ya, nanti kita akan membuat Bu, dan Pemprov bareng dengan C40 akan membuat sejenis buku petunjuk, baik itu buku petunjuk untuk siswa maupun buku petunjuk untuk guru, Bu. Nah, jadi semuanya akan ada di situ. Jika ada nanti di tengah perjalanan atau di tengah lomba ada pertanyaan apa-apa. Dan mungkin dari harapannya nanti pas kita training oleh trainernya dari Microsoft bisa kita rekam, jadi nanti itu akan Bisa bisa diulang-ulang. Iya, betul Bu. Baik, terima kasih Pak Fadil. Jadi saya informasikan sekali lagi ya Bapak Ibu ya, supaya jelas gitu apa yang ditanyakan oleh Bu Maria. Jadi begini, sekarang kalau Bapak Ibu bukan guru TK atau informatika, ya kalau kepala sekolah sendiri yang hadir, ya mungkin besok diundanglah guru informatikanya itu ya. Nah, ditanyakan ya, diminta apakah ada anak yang mau ikut lomba ya, kegiatan full preventing cities ini, tanya pada anak. Syaratnya anak itu ini tadi ya memiliki akun Microsoft yang license ya. Ya kalau tidak memiliki ya akan dipinjami. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kata ditanya, saya punya Pak. Ya ada 3 orang ya daftarkan aja langsung besok gitu ya. Oke. Ya, tapi kalau dia tidak punya, ya punya akun Microsoft ya,
education, mohon maaf. Bukan Microsoft yang tidak education gitu ya. Nah, ini kan peserta menguasai Minecraft Education dari Microsoft ya, akun Microsoft Education. Nah, tiap tim terdiri atas 3 murid. Nah, jika nanti guru TIK-nya diundang diajak bicara, beri waktu 1 hari kalau masih perlu waktu. Tapi kalau guru TIK-nya langsung tahu ya, langsung ini Pak Bu kepala sekolah ini 3 yang pinter ini, Microsoft langsung daftarin aja gitu. Nah ini, tapi kalau belum tahu ya minta guru informatikanya untuk mendata ya. Berikutnya, tiap tim itu tiap sekolah itu mengirimkan minimal 1 tim, maksimal 3 tim. Nah kalau ngirimnya misal tanggal 20, ini kan pinjam masalah Bapak Ibu yang pinjam ini ya. Setelah tanggal 20, ya mungkin sudah habis akunnya dari pinjam ini kan seluruh jenjang SD, SMP, SMA, SMK gitu, mau cepet-cepetan Bapak Ibu ya. Ya artinya cepet-cepetan. Ya hari ini kalau ketemu guru TIK-nya atau informatikanya, ada nggak itu yang menguasai Microsoft itu Microsoft Minecraft Microsoft itu ya tanya. Langsung daftarkan hari ini aja gitu ya. Kalau daftarin aja tanggal paling lambat kan pendaftaran tanggal 20 Bapak Ibu. Yang ini. Ini kan tanggal 20. Tanggal 20 mendaftarnya nggak punya akun sendiri lagi, pinjem lagi ya, habis nanti. Cuma yang dipinjemi kan hanya 5.000 dari Pusdatin itu Bapak Ibu. Nah, maka menggunakan sistem cut off. Ya tentunya apa namanya per jenjang. Kalau dipetakan kurang lebih seperti ini, izin Bapak Ibu, saya share screen yang lain. Nah, kalau dipetakan itu menjadi seperti ini kan tadi ada kata-kata dipetakan gitu ya. Saya share dulu. Nih, kalau dipetakan 5.000 itu kurang lebih seperti ini itu. Karena semua wilayah Bapak Ibu ini. Jadi tiap wilayah untuk jenjang SMP misalnya Bu Maria itu Iya, Pak. kurang lebih hanya 11 saja yang dimungkinkan bisa dipinjamin. Hmm. Gitu. Jadi kalau sekarang daftar itu ya cepat ya mungkin kemungkinan akan mendapat pinjaman. Tetapi kalau daftarnya nanti ya habis uang ini hanya 11 ini. Ya, kalau Jakarta Pusat tergantung Pak Fadil. Kalau di kita itu Pak Fadil ada JP1, JP2 gitu ya. Kalau tadi disampaikan Bu Silvana tadi kan wali kota, sehingga tiap kota itu ada kurang lebih 22 tim. Kalau ini proporsinya sama ya. Mungkin ada tim SMA misalnya kelas 12-nya sudah lulus. Ya, tidak daftar itu ya. Dia hanya daftar kelas 10 saja, kelas 11. Jadi bisa kuota itu bisa lari ke SMP atau SD gitu, kurang lebih seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, pelengkap penjelasan dari Pak Fadil atas pertanyaan Bu Maria tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, mohon berkenan Bu Silvana, jika masih ada untuk menyampaikan closing statement kalau ada. Ya. Baik Pak Joko, kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi teknis pelaksanaannya, saya kira memang ini nggak rapat terakhir ya Pak Joko, kita masih punya tanggal 10 April. Mungkin di 10 April nanti insya Allah dari wali kota sudah menjawab surat dari kami, lokasinya mana biar anak-anak lebih gampang ini Pak membayangkannya gitu. Kalau saat ini mungkin apa yang belum masih sulit membayangkan mana nih penggal jalan yang akan ditata gitu. Insya Allah nanti di 10 April
Bapak-bapak atau teman-teman dari wali kota sudah menjawab surat dari provinsi dan akan kita sharing di sana di tanggal 10 April nanti. Dan mudah-mudahan juga apa namanya 5.000 ini rencananya kepake semua ya Pak, nggak lebih Ya. gitu Pak. Ya Tadi mudah-mudahan masih kepake. saya sisakan itu untuk ini Pulau Seribu kok enggak Bu izin. Oh, Pulau Ini Seribu kedapatan di student Pak kemarin di Unras. Pulau makanya Pulau. ada disisakan itu karena saya pikir-pikir Pulau Seribu kok enggak ikut gitu-gitu itu loh kalau menurut saya. Ya nanti ditambahkan kuotanya ke wilayah yang lain Baik, gitu baik. ya. Saya kira demikian saja closing Pak. Ya. Alhamdulillah Ya. kalau memang ini lancar, insya Allah ini lancar. Jakarta menjadi bagian dari global city lainnya untuk meng-create kota kita ini menjadi lebih hijau, lebih bersih dan lebih sehat. Demikian Pak Joko, terima kasih semua. Terima kasih Bu Silvana atas kehadirannya dan motivasinya. Tapi ini masih ada yang resen, tapi saya pikir sudah cukup ya ini dari 216 Pak Wisnu sudah closing dari Bu Silvana ini. Nanti kita masih ketemu lagi kok tanggal 10 April. Tapi daftar dulu kalau nggak daftar ya dan menggunakan cut off ya Bapak Ibu ingat ya karena akunnya hanya 5.000 yang dipinjam. Kecuali kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang memiliki akun Microsoft Education sendiri gitu ya. Bukan akun Microsoft aja ya, Microsoft Education Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, jika tidak ada maka kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ditunggu ya pendaftarannya. Mudah-mudahan kita sejajar atau setara dengan kota-kota global di dunia dan kita menjadi Jakarta menuju kota global. Bila ada kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Diakhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Fadil. Terima Terima kasih Bu kasih Pak Silvana Joko, Bu bila masih Silvana. hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu semua Izin yang live telah Bapak hadir. Ibu. Izin live Terima ya. kasih izin live Pak. Ya Bu, mari. Recording stopped.